Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Pada pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Pagi Menyapa, program dari GKJ Purworejo. Tema pada pagi ini yang akan kita dengar bersama dengan judul tema Mulutku, hatiku, mengaku Engkaulah Tuhan. Tema pada pagi ini diambil dari Roma 10 ayat 8 sampai dengan 13. Roma 10 ayat 8 sampai 13 saya bacakan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kasih setiamu. Pagi ini biarlah Engkau buka pintu hati kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami. Apa yang boleh kami dengar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus, kita tahu kiprah Paulus menjadi seorang yang radikal gitu ya. Menjadi seorang yang radikal ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, menjadi perisai bagi Yesus gitu, sehingga memang Paulus ini menjadi sosok rasul yang luar biasa. Nah, pada bacaan Roma 10 ayat 8 sampai ke 13 ada salah satu hal yang menjadi menarik di sini, yaitu perkataan mulut dan hati. Mungkin di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam pekerjaan, atau mungkin di dalam bergereja, atau mungkin di dalam organisasi masyarakat yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, seringkali kita mendengar ada ungkapan beda di mulut, beda di hati, gitu ya. Beda di bibir, beda di hati, kayak sandiwara gitu. Nah, seringkali kita melihat, mendengar gitu. Seringkali orang dalam berperilaku itu beda antara yang di hati dan yang di mulut yang disampaikan. Di dalam pekerjaan pun juga mungkin seringkali kita mengalami mendengar hal itu. Dan ini seperti wajar gitu. Karena apa? Bisa orang beda antara hati dan mulut. Kalau kita tahu hati itu kan hati nurani yang paling dalam, itu nggak bisa dibohongi. Pasti benar gitu. Tetapi mulut ini nggak mesti benar. Bisa saja mulut ini salah. Nah, dua hal ini, mulut dan hati, adalah sesuatu yang sebenarnya perlu konsistensi. Antara hati dan mulut harusnya sama. Tadi seringkali dalam kehidupan kita, seringkali karena kita nggak enak sama orang lain, nggak enak sama teman, karena menjaga agar tidak sakit hati. Seringkali hati dan mulut itu berbeda. Mungkin kita bilang A di dalam hati kita, hati nurani yang tidak bisa kita bohongi. Tetapi karena tidak enak sama teman, tidak mau menyakiti hati teman, seringkali yang keluar itu tidak A, tapi B. Jadi seringkali kita
punya beda antara hati dan mulut. Dan di sini ditegaskan oleh Paulus, ada konsistensi antara mulut dan hati. Jadi kalau dikatakan mengaku dari mulut Yesus adalah Tuhan, harusnya dari hati juga mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Paulus betul-betul menegaskan konsistensi ini. Jadi konsistensi ini bukan hal yang mudah. Memang kalau kita lihat zaman sekarang, banyak orang pandai bicara. Bisa bicara, bilang mengaku Yesus adalah Tuhan. Bisa mengaku banyak hal tentang kasih dan sebagainya. Tetapi seringkali di dalam hati, itu apakah benar orang yang demikian itu pasti dia hatinya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa saja dia bicara mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi belum tentu hatinya. Hati orang siapa yang tahu gitu ya. Nah, pada zaman dahulu, untuk mengucapkan mengaku Yesus adalah Tuhan bukan hal yang mudah. Bisa saja untuk mengakui Yesus adalah Tuhan dari mulut saja bisa nyawa taruhannya pada zaman dahulu. Paulus juga menjadi seorang penjagal yang luar biasa, dia kejam gitu ya, antikristus gitu. Nah, pada zaman dulu tidak mudah untuk mengakui Yesus adalah Tuhan dari mulut. Tetapi zaman sekarang sangat gampang gitu, sangat mudah. Tetapi sekali lagi, apakah hati dan mulut itu konsisten? Ditegaskan oleh Paulus. Dan pada perikop ini di Roma 10 ayat 8 sampai dengan 13 disampaikan bahwa orang yang mengakui dari mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dari hatinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu, yang bangkit dan yang mati dan bangkit kembali, itu adalah orang yang diselamatkan. Jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari hari ini, kalau kita mau diselamatkan, konsistensi antara mulut dan hati yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran pertama, mulut dan hati mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian hal kedua yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, kalau kita mau diselamatkan, yang kedua dikatakan di sini berseru. Jadi dikatakan di sini kalau kita Tuhan, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru. Kalau kita selalu berseru kepada Tuhan, maka akan diselamatkan. Apa artinya berseru? Mungkin di dalam setiap kehidupan kita sering gitu ya. Kita sering berseru. Tapi kalau posisinya pas baru ada masalah. Kita baru ada pergumulan yang berat. Baru lari kita kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika hati kita, hidup kita enak, tenang, damai, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, seringkali kita lupa, kita tidak berseru kepada Tuhan. Contoh Daud adalah salah satu contoh yang luar biasa. Raja Daud, dia selalu berseru kepada Tuhan, baik di dalam suka maupun duka, selalu berseru. Nah, berseru di sini tidak hanya sekedar berseru memuji nama Tuhan, tidak. Tetapi di sini berseru itu memanggil dengan sukacita. Tidak hanya sekedar berseru, tetapi memanggil dengan sukacita dari hati yang paling dalam. Dalam keadaan apapun juga, tetap berseru. Tapi tadi seringkali kita lupa. Nah, berseru kita bisa diselamatkan. Ada satu contoh. Contohnya Bartimeus. Ada Bartimeus, kita tahu orang yang punya kurang penglihatan, buta gitu ya. Bartimeus ini buta,
Kemudian ketika dia mendengar Yesus lewat gitu, dia teriak-teriak, "Hei anak Daud, kasihanilah aku." Dia berseru, "Hei anak Daud, kasihanilah aku." Bahkan semua orang menggunjingkan dia. Ini ngapain sih orang ini teriak-teriak? Tetapi dia berteriak lebih keras, "Hei anak Daud, kasihanilah aku." Ketika Bartimius terus berseru, ketika dia selalu berseru, iman dia menyelamatkan dia. Matanya yang buta disembuhkan. Berseru. Jadi berseru ini adalah hal kedua yang Paulus ajarkan agar kita diselamatkan. Agar kita diselamatkan berseru. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini, di pagi menyapa ini, bersyukur saya boleh menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini, mari kita kuatkan iman kita. Yuk, mari kita kuatkan iman kita. Apa yang kita lakukan? Konsistensi. Yang pertama, konsistensi antara mulut dan hati kita. Mulut kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati dan dibangkitkan. Maka kita akan diselamatkan. Kemudian hal yang kedua, mari kita terus berseru. Berseru tadi tidak hanya sekedar berseru. Berseru yang dilakukan setiap hari. Tidak menunggu ketika, wah pas aku slow, pas aku gak punya waktu, pas aku santai baru aku berseru. Tetapi tidak. Setiap waktu, setiap saat berseru. Selalu memuji Tuhan, selalu mengagungkan nama Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita berseru, kita diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi saat ini, situasi yang tidak mudah, tentu kita butuh pertolongan. Kita butuh dikuatkan oleh iman. Dan kita percaya ada kekuatan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan. Ada kekuatan yang luar biasa yang ada di belakang kita yang akan mampu membuat kita mampu menghadapi cobaan, hambatan, apapun yang ada di dalam kehidupan ini. Mari dengan mulut, dengan hati, kita percaya, kita mengakui Yesus, Engkaulah Tuhan. Dan kita terus menyerukan, berseru nama Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus berkata, di dalam hati kita, janjimu, jika kami mengaku dengan mulut bahwa Engkau adalah Tuhan, kami pegang janjimu, kami diselamatkan. Kami pegang janjimu, jika kami percaya di dalam hati kami bahwa Allah telah bangkit dari kematiannya, kami pegang janjimu, maka kami diselamatkan. Janjimu, ketika kami percaya, maka kami tidak akan dipermalukan. Ketika kami berseru, kami tidak akan dipermalukan. Kami pegang janjimu. Kami pegang janjimu. Janjimu adalah firman-Mu. Janjimu adalah harapan dalam hidup kami. Kami percaya dengan firman-Mu, bukan perkataan orang lain, bukan perkataan siapapun, tetapi kami percaya firman-Mu. Firman-Mu adalah janjimu yang menguatkan kami. Hari ini, kami pegang janjimu. Kami sudah dikuatkan mental kami. Hari ini kami sudah dibukakan iman kami. Kembangkan iman kami.
untuk kami selalu pegang janji-Mu. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga renungan singkat di pagi menyapa ini boleh bermanfaat bagi kita, menguatkan iman kita untuk selalu percaya di dalam Tuhan. Badai hidup ada, selalu ada di dalam kehidupan kita, tetapi mari percaya, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Gusti berkahi.